Jaring-jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat walaupun kita belajarnya tidak tatap muka. Berjumpa lagi dengan Bu Ara di pembelajaran tematik tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Pembelajaran 2. Sebelum kita belajar, marilah kita buka dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan, amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu, ada yang pernah makan buah mangga atau pernah makan sayur bayam? Iya, anak-anak ibu pasti sudah pernah makan buah mangga dan juga sayur bayam. Terus apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Nah, buah mangga dan sayur bayam adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Anak-anak ibu, mari kita amati pohon belimbing berikut ini. Pada pohon belimbing terdapat akar yang berada di dalam tanah. Kemudian terdapat batang, terdapat daun, bunga, buah, dan biji yang terdapat di dalam buah. Nah, anak-anak ibu, Allah menciptakan sesuatu pasti ada kegunaan dan fungsinya. Kita akan mempelajari atau mengetahui bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Simak penjelasan Bu Ara ya. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Kemudian, batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya, buah mangga dan buah belimbing. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Kemudian, biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping.
Biji ada yang berkeping 1 dan ada pula yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Kemudian daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Masya Allah, begitulah fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak ibu, kita wajib mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita dan menjaganya sebaik-baiknya. Baiklah, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.